Kaisar Sihir, Magic Emperor Bab 537 sampai dengan 538 harapan terakhir. Humeir, mereka mendapat reaksi keras dalam kompetisi. Apakah kamu melakukan ini? Yuling menyipitkan mata padanya. Sambil mencibir, Humeir menyatakan, bagaimana kamu bisa mengatakan itu, adik perempuan? Saya telah melakukan semua yang saya bisa agar anak-anak malang ini lulus promosi sekte luar. Dengan mereka melatih diri mereka sendiri dalam keadaan seperti itu, bukankah kamu takut aku akan menjadi lebih dingin jika kamu menyalahkanku? Kamu. Yuling tidak punya bukti dan kata-kata pun tertinggal bahkan saat dia mencoba mengumpat. Kuilang menatap Humeir dengan dingin, cukup dengan kepura-puraanmu. Kami tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, tetapi kami yakin bahwa kamulah pelakunya. Kamu harus jujur. Saat ini dan tidak berpura-pura. Hai, kakak senior Kuilang selalu belak-belakan, jadi aku akan menurutinya. Ya, aku merencanakan segalanya, dia menyeringai, dan bukan hanya ini, tapi semuanya sejak awal. Keduanya berbicara pada saat yang sama, semuanya. Kenapa? Kamu sudah lupa bagaimana kamu bisa dijebloskan ke kantor tenaga kerja? Mengedipkan matanya yang cukup besar, Humeir mengejek, hai, kamu sungguh memiliki kehidupan yang menyenangkan di sini karena mengabaikan dunia luar. Bicaralah dengan jelas. Kuilang hampir meledak karena amarahnya. Yuling menatap tajam ke arahnya. Humeir mencemooh, ketika kakak laki-laki Kuilang berselingkuh di luar sekte, sehingga menghasilkan seorang putra, saya melaporkannya kepada para tetua. Itulah yang membuat kamu dimasukkan ke dalam kantor tenaga kerja. Adapun Gang Er, dia hanya lolos dari eksekusi karena tuanmu adalah tetua sekte dengan banyak daya tarik, hai. Itu kamu. Kuilang mengepalkan tinjunya, rasa hausnya akan darah meningkat. Humeir mencibir, menoleh ke korban berikutnya, adik perempuan, apakah kamu ingat pil kelas 5 itu? Saya berbaik hati memberi kamu tip tentang hal itu sehingga kamu dapat mencurinya dan meningkatkan konstitusi UR. Dan kamu memenuhi harapan saya dengan melakukannya. Aku hanya harus melaporkanmu. Itu kamu. Yuling bergidik karena haus darah, kesakitan kami selama beberapa dekade terakhir ini semua karena kamu. Mengapa? Apa yang kami lakukan padamu? Aku sendiri yang membawamu ke sekte, jadi mengapa kamu begitu kejam? Kuilang berjuang melawan amarahnya, suaranya bergetar. Humeir mencibir, tentu saja saya punya motif, sebenarnya cukup banyak. Saya tidak akan menikam teman-teman saya dari belakang tanpa alasan. Mata sedingin es Humeir tertuju pada Kuilang, kakak Kuilang, aku selalu menghormatimu sejak kamu membawaku ke sini, tapi kamu seharusnya tidak menarik celanamu dan menyangkalku malam itu. Bahkan berani menyebutnya sebagai aturan sekte, memperbolehkan budidaya ganda tetapi melarang cinta. Kamu pikir aku akan percaya omong kosong itu setelah kamu bermain-main, dan bahkan punya anak? Coba sebut itu kultivasi ganda. Kuilang merasa canggung di bawah tatapannya dan menghela nafas, hanya karena hal sepele ini. Diam, tentu saja bukan itu saja. Humeir menoleh ke Yuling dengan senyum menyeramkan, yang paling penting adalah kuota murid elit. Kakak laki-laki Kuilang dan adik perempuan Yuling keduanya adalah murid sekte dalam terkemuka dan tidak akan menolak untuk naik lebih tinggi dan dengan posisi yang sangat terbatas. Sial, itu motifmu yang sebenarnya, dasar ular beludak. Rasa bersalah Kuilang yang sebelumnya hilang karena amarah begitu dia mendengarnya. Humeir yang malang ini tidak melakukannya untuk membalas dendam, tapi demi keuntungan egois. Terkutuklah, menjadi pemain hanya akan membuatmu terbunuh. Saya pikir saya mendapatkan apa yang pantas saya dapatkan karena bersikap sembrono. Sial, aku tidak merasa malu. UR memelototi Humeir, saya mengerti bahwa kamu bersekongkol melawan kami untuk mendapatkan tempat elit, tapi mengapa mengejar UR? Mereka hanya anak-anak. Dengan seleksi elit yang akan dimulai, mereka yang memasuki sekte dalam tidak akan menjadi ancaman bagi kamu. Gulma harus dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, jangan sampai tumbuh tanpa terkendali. Humeir mencibir,
Sebagai saudaramu, begitu anak-anak nakal mengetahui keterlibatanku dalam hukumanmu, mereka akan sangat membenciku. Jadi daripada menunggu mereka datang kepadaku, aku melakukan serangan pendahuluan, melumpuhkan mereka. Sayang sekali aturan sekte melindungi murid yang memiliki potensi. Seorang murid dalam tidak dapat menyentuh murid luar, kecuali murid luarlah yang memulainya. Pilihan apalagi yang ada selain merencanakan kematian mereka sendiri? Saya mendengar bahwa pemimpin sekte membawa murid baru, jadi saya meminta gadis itu untuk mengujinya. Membuat dia membunuhnya bukanlah hasil yang buruk, tapi Zuo Fen adalah pecundang, malah terluka dan berakhir di kantor tenaga kerja. Tidak punya pilihan selain menggunakan skema. Kui Lang dan Yuling berkeringat. Jika Zuo Fen adalah pecundang, maka seluruh sekte iblis perencana tidak ada harapan. Tapi karena Hu Mei'er tidak mengetahui kekuatan Zuo Fen, mereka tetap seperti itu. Namun rencana keji Hu Mei terhadap keduanya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Yuling dan Kui Lang mengangguk dan menyerang. Sebagai ahli radian stage lapisan ketiga dan keempat, bahkan ketika terluka, mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Keduanya cukup untuk membuat lapisan ketiga dari radian stage Hu Mei'er terkesiap ketakutan. Hu Mei'er, kami akan membunuhmu meskipun itu hal terakhir yang kami lakukan. Keduanya menangis. Hu Mei'er tersendat 5 langkah karena niat membunuh, menggunakan seluruh yuan Qi-nya untuk bertahan. Ledakan berikutnya tidak terjadi di antara mereka, namun di dinding kantor tenaga kerja saat sosok biru melesat di depan Hu Mei'er dan memaksa keduanya mundur dengan serangan telapak tangannya. Kui Lang dan Yuling mundur 10 langkah sementara orang lainnya hanya 3 langkah. Keduanya berteriak saat melihat pendatang baru, kakak kedua Liu Su. Hahaha, juniornya sangat kuat bahkan setelah bertahun-tahun berada di kantor tenaga kerja. Bahkan dengan budidaya radian stage lapisan kelima saya tidak dapat menahan kamu. Liu Su menangkupkan tangannya. Kui Lang dan Yuling dipenuhi rasa haus darah. Liu Su, kamu juga yang harus disalahkan. Kui Lang meraung. Liu Su tersenyum, junior, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Saya tidak mengerti sepatah kata pun yang kamu ucapkan. Tetapi jika kamu ingin menyakiti adik perempuan Mei'er, kamu harus melalui aku terlebih dahulu. Liu Su meraih tangan Hu Mei'er dan terbang, adik perempuan Mei'er, ayo. Jangan buang waktu untuk mereka. Tidak, kalau aku bisa membantu. Kui Lang dan Yuling sedang mengejar. Namun kedatangan 4 jejak asap yang tiba-tiba membuat mereka terkepung dan mengeluarkan cemoohan menyeramkan yang khas. Dengan gemeretak rantai, Kui Lang dan Yuling mendapati diri mereka terikat, menunggu asap menghilang dan mengungkap 4 iblis perencana. Kui Lang dan Yuling mendapati diri mereka tidak mampu melepaskan diri dari rantai hitam. Hai, kamu tidak akan pernah bisa lepas dari kuartet pahlawan penggarap iblis, 4 pahlawan, 4 iblis perencana. Iblis licik terkekeh. Violent Demon sangat bangga, berbicara dengan nada buas. Saya baru saja mendapat kabar bahwa seseorang di kantor tenaga kerja ingin sekali mati dengan menyentuh steward Zuo kami. Berkeliaran, kami menemukan kalian berdua sesuai dengan kebutuhan. Bicaralah, apakah kamu mengejar steward Zuo? Pelayan Zuo? Siapa itu? Kami tidak punya pengurus di sini. Kui Lang bertanya dengan bingung, dan siapa kalian berempat? Apa yang kamu lakukan di kantor tenaga kerja? 4 iblis perencana baru saja kembali ke sekte dan banyak yang tidak mengenal mereka. Tapi setelah mendengar kata-katanya, 4 iblis perencana menjadi dingin dan niat buruk mereka terhadap mereka semakin bertambah. Demi Tuhan, nama kami mulia, seluruh sekte menggemakan kuartet pahlawan penggarap iblis. Namun kamu berani mengatakan kamu tidak mengenal kami? Hanya untuk itu, kamu pantas mendapatkan kematian yang paling menyiksa. Violent Demon menyeringai menunjukkan kulit putih mutiaranya. Saudara-saudara, mari kita belah orang-orang yang bodoh ini menjadi 4. Violent Demon mencicit, menarik rantainya dan keduanya bisa bergerak. Cakar Violent Demon mencengkeram leher Kui Lang sebelum dia bisa melarikan diri, menahannya di udara.
Masing-masing saudara laki-lakinya meraih satu dahan sambil tertawa-tawa. Tawa menakutkan keempat orang itu bergema ketika Kuilang merasa dirinya ditarik ke empat arah dan melolong. Yuling panik, aura mengerikan keempat pikmi itu menjauhkannya dan dia tidak dapat membantu. Yuling memucat, mendengar kicauan mereka yang membuatnya ketakutan. Siapa mereka? Saya mengerti bahwa mereka kuat tetapi mengapa datang untuk kita? Betapa sialnya nasib mereka. Pertama adalah kesalahpahaman dengan Zuo Fen, hampir terpuruk dengan kekuatannya yang seperti dewa, kemudian mengetahui bahwa teman baik mereka telah mempermainkan mereka selama bertahun-tahun. Dan saat mereka hendak membalas dendam, keempat orang pikmi gila ini muncul, membuat mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Yuling dilanda kesedihan, penyesalan dan keterkejutan, diambang menangis. Kuilang melolong kesakitan, wajahnya merah dan basah kuyup saat anggota tubuhnya semakin menjauh dari rongganya. Empat iblis perencana tertawa selama ini, bermain-main seolah-olah sedang melakukan pekerjaan kasar, biasanya kalau begitu. 1, 2, 3, tarik. Berhenti. Anggota tubuh Kuilang berada pada batasnya ketika Penatua Yuan datang sambil berteriak dan memohon. Tuan Eksekutif, tolong biarkan dia pergi. Dia tidak mengetahui status Tuan dan menyinggung Anda. Tolong tunjukkan penyesalan. Violent Demon mendengus, itu tidak masalah, tapi mereka juga berani tidak mengetahui gelar kita yang termasyur. Saudaraku, tarik. Tunggu, tunggu, tunggu. Penatua Yuan melambaikan tangannya kemana-mana. Kamu tidak dapat membunuh mereka, karena mereka adalah teman Steward Zuo. Apa? Para pikmi langsung berhenti dan begitu pula ratapan Kuilang. Melihat Kuilang yang baru saja mereka sobek, keempatnya berkeringat. Kemudian mereka melepaskannya, membaringkannya di tanah dan mulai menggosok bahunya. Iblis kekerasan bahkan menghilangkan wajah kasarnya yang biasa untuk senyuman yang lebih ramah. Hihihi, ini kesalahan yang jujur, teman Steward Zuo. Jangan pedulikan itu sekarang, dan jangan pernah memberitahu Steward Zuo tentang hal itu. Anda tidak ingin kami menderita, bukan? Violent Demon berbicara dengan nada yang paling ngeri dan menyentuh hati dan saudara-saudaranya juga menggemakannya. Adegan ini membuat yang lainnya tercengang. Apa yang salah dengan orang-orang aneh ini? Mereka baru saja mencabik-cabikku beberapa saat yang lalu dan sekarang mereka begitu hormat. Penatua Yuan juga terkejut. Dia telah memasukkan nama Zuo Fen untuk taktik menakut-nakuti, tetapi itu berhasil terlalu baik. Begitu keempatnya mendengar namanya, mereka menjadi lemah lembut seperti anak domba. Kekuatan apa yang harus dia miliki agar keempat hal ini sejalan? Mata Penatua Yuan berbinar. Oh tunggu. Dengan temperamen Steward Zuo, dia tidak mudah berteman. Saat kami bertemu, dia melewatkan obrolan ringan dan langsung bersikap keras kepada kami. Patuh atau mati, teman apa? Iblis licik bertanya. Saudara laki-lakinya mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu benar-benar teman Steward Zuo? Kuilang dan Yuling menganggukkan kepala. Meskipun tidak tahu siapa Steward Zuo ini, tidak mengakuinya berarti melepaskan nyawa mereka. Orang-orang aneh ini memiliki kekuatan dan karakter yang keterlaluan, lebih seperti orang gila. Demon kekerasan mengerutkan kening dan merenung. Berada di dekat Zuo Fen begitu lama, orang bodoh ini telah belajar menggunakannya. Yuan tua, ada seseorang yang memberitahu kami bahwa Steward Zuo sedang dalam masalah jadi kami datang dan hanya melihat dua murid Radiant Stage ini. Maka kami anggap mereka bodoh karena telah menghina rahmatnya. Tapi karena mereka adalah teman Steward Zuo, lalu siapa pelakunya yang mengganggu Steward Zuo? Iblis kekerasan menanyai Penatua Yuan. Penatua Yuan tersentak. Sial, kapan orang-orang ini belajar berpikir? Mereka telah menjadi pria baru sejak mereka kembali. Tapi ini hanya membuat Zuo Fen, orang yang mengubahnya, menjadi lebih berharga. Penatua Yuan memujinya dari dalam sambil tersenyum, eksekutif, orang-orang pengganggu Steward Zuo baru saja terbang. Keduanya mengejar mereka tetapi kamu menghentikan mereka.
Apakah kamu tidak melihatnya? Keempatnya mengingat kejadian sebelumnya dan melihat dua orang terbang menjauh. Namun karena jaraknya terlalu jauh, mereka menghentikan pengejaran keduanya. Kami menghentikan pengejarnya. Keempatnya tersipu, menggaruk-garuk kepala sambil tersenyum konyol. Maaf, aku tidak tahu kita berada di pihak yang sama mencari Steward Zuo. Tolong jangan beritahu dia. Iblis kekerasan memohon sementara iblis licik berkata dengan ragu. Tapi siapakah mereka berdua yang datang mencari masalah untuk Steward Zuo? Kita harus segera menghabisi mereka. Tiga lainnya mengangguk. Mata Yuling berbinar dan Kuilang menangkap idenya. Keempat orang ini gila dan tidak dikenal, namun mereka tangguh dan mudah tertipu. Mengapa tidak menggunakannya untuk menyingkirkan Humeier dan Liu Su? Penatua Yuan melompat sebelum menjadi tidak terkendali, melihat niat mereka. Eksekutif, mereka adalah murid batin, tetapi kamu tidak dapat menyentuh mereka karena aturan sekte. Dan jika Steward Zuo menginginkan nyawa mereka, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Lebih baik tidak ikut campur dan mengacaukan rencana Steward Zuo. Keempatnya menyala dan mengangguk. Yuan tua. Kuilang memelototinya, lalu menghela nafas. Penatua Yuan baru saja menyelamatkan hidup mereka dan sekarang menghancurkan peluang mereka untuk membalas dendam. Yuling memandangnya dengan bingung. Penatua Yuan berkata dengan sederhana. Metode para eksekutif memang kejam namun lahir karena keadaan, sedangkan mereka adalah orang-orang yang sederhana dan jujur. Baru saja diampuni, mereka kembali ke sekte, setia dan berani, tapi juga kuat. Mereka tidak akan melibatkan diri dalam politik sekte tersebut dan mati karenanya. Tapi sekarang aku sudah mengatakan itu, balas dendammu tidak akan berhasil jadi lebih baik kamu jaga juniornya saja. Yuan tua, aku mengerti sejauh itu. Gang Er. Kuilang melotot. Ketika dia ingin melawan Humeier sampai mati, dia melupakan semua tentang putranya di ranjang kematiannya. Dia harus menggunakan kehidupan ini untuk merawat putranya. Kuilang bergegas kembali ke kamar. Yuling memberikan ekspresi terima kasih kepada penatua Yuan dan mengikutinya. Empat iblis perencana juga mengikuti, merasa penasaran. Sementara Elder Yuan hanya memperhatikan mereka sambil tertawa kecil. Kembali ke kabin yang hancur, Kuilang melihat putranya menghembuskan nafas terakhir dan tidak sadarkan diri. Hatinya sakit dan air mata jatuh. Yuer membelai wajah adiknya yang pucat, matanya terpejam kesakitan. Oh, sepertinya mereka sedang sekarat. Iblis licik menyindir. Kemudian Wim Demon melanjutkan dengan, bukankah mereka meminum pilnya? Haruskah kita memberikannya? Terima kasih para eksekutif, tetapi meridian mereka hancur dan bahkan pil kelas 7 pun tidak bisa. Kuilang tersedak oleh emosi. Yuling menyeka air matanya dalam diam. Tapi empat iblis perencana tidak peduli. Violent Demon berpenampilan aneh, apa gunanya menangis? Itu hanya beberapa meridian yang rusak, tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh Steward Zuo. Bukankah kalian berteman? Steward Zuo sangat murah hati terhadap teman-temannya. Pelayan Zuo? Keduanya berhenti menangis dan harapan bersinar di mata mereka. Tidak peduli siapa Steward Zuo ini, dia adalah harapan terakhir mereka.